Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah kisah lanjutan dari kisahnya Sudiro. Dan untuk kisah kali ini berjudul Datangnya Eyang Sabda Pualam. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah kedatangan penguasa Laut Selatan Sudiro, Abauta, Jagat Baruna dan Jagat Giri serta Gatra Pawira dan yang lainnya mulai menyusun rencana untuk menghadapi perang terbuka yang telah disampaikan oleh Nyai Ratu penguasa Laut Selatan itu. Tidak seperti beberapa tahun lalu ketika mereka semua sedang menghadapi serangan dari sosok naga hijau atau Pati Tirta Pawana. Kala itu Widanu yang terlihat gelisah dan ketakutan serta sangat dilindungi baik oleh ayahnya sendiri maupun Abauta dan makhluk-makhluk gaib yang ada di lembah Balulang, kini meminta untuk ikut dalam perbincangan tentang perang melawan makhluk gaib yang dalam waktu dekat itu akan tiba. Walau usia Widanu masih terhitung anak-anak, tetapi kemampuannya tidak dapat dianggap remeh. Semua orang yang berada di lembah Balulang mengakui akan kesaktian yang kini dimiliki oleh putra dari pasangan Sudiro dan Sri Kanti itu. Walau Sudiro sempat melarangnya, tapi dengan senyumnya yang syarat makna, akhirnya Sudiro pun mengizinkan Widanu bergabung dengan para sesepuh yang sudah makan asam garam di dalam dunia gaib. Walaupun musuh sudah menyatakan perang dan memberitahu tentang jumlah musuh yang akan kita hadapi, tapi kita tidak tahu makhluk mana yang akan menjadi lawan kita, Diro. Sepertinya perang gaib ini akan berlangsung lama dan berkepanjangan, ujar Abauta yang mulai mengkhawatirkan tentang sebuah perang yang akan segera terjadi. Saya juga berpikiran seperti itu, Bah, dan sedang memikirkan langkah apa yang harus kita lakukan saat ini, balas Sudiro dengan wajah yang terlihat sangat resah. Maafkan Danu, Pak, semua ini akibat ulah Danu, sahut bocah berusia belasan tahun itu yang sudah sangat memahami dengan apa yang sedang terjadi. Semua bukan kesalahanmu, Danu. Kau tidak punya kuasa atas apa yang telah terjadi. Naga hijau keparat itu yang memulainya hingga keadaan harus berakhir seperti sekarang ini, ujar Abauta yang mencoba menguatkan hati dan pikiran Widanu. Keputusanmu untuk menghabisi naga hijau itu sudah sangat tepat, Danu, karena tidak ada pilihan lain. Jika kau tidak menghabisinya, maka dia akan terus mencarimu karena pancawara yang ada dalam tubuhmu itu, Imbu Abauta menegaskan. Yang harus kita pikirkan saat ini adalah mencari di mana keberadaan Jagat Madya dan muridnya, atau menunggu satu persatu musuh kita datang mencari kita, ujar Eyang Jagat Giri menjelaskan. Tapi sebelum kita bergerak, alangkah baiknya kita mempersiapkan tempat untuk berlindung dulu, Eyang. Karena jika ada salah satu dari kita yang terluka, maka kita akan membutuhkan tempat yang aman untuk menyembuhkannya, ujar Sudiro mengusulkan. Aku setuju denganmu, Diro. Selain kita harus memperkuat pagar gaib yang menutupi lembah Balulang, kita juga harus membuat pagar gaib yang lebih kuat di beberapa titik di tempat ini, balas Abauta dengan penuh keyakinan. Dulu aku pernah belajar siasat bertahan dalam peperangan dan sepertinya patut kita coba cara itu, Imbu Gatra Pawira. Coba kau utarakan apa yang kau ketahui itu, Wira, pinta Abauta sambil menganggukkan kepalanya. Selain pagar gaib yang melindungi lembah Balulang ini, kita harus membuat beberapa pelindung di bawah pagar gaib ini dengan jarak yang semakin mengecil, dan itu juga dapat digunakan sebagai perangkap, balas Gatra Pawira menjelaskan. Sepertinya itu pemikiran yang bagus, Wira, dan pasti akan kita lakukan. Aku mengerti apa yang kau maksud itu, ujar Abauta sambil tersenyum. Sekarang aku bersama Jagat Giri akan mencari pohon Kalingga, atau yang juga disebut dengan pohon Widara, untuk membuat pagar gaib yang akan kita gunakan untuk perangkap itu. Sedangkan kalian mulailah memperkuat pagar gaib yang melindungi lembah Balulang ini.
Setelah itu, baru kita tentukan titik mana yang lainnya." Imbu Abauta yang langsung bergegas untuk pergi ke tengah hutan mencari pohon kalingga atau pohon widara yang konon dapat memberikan energi positif serta dapat melemahkan energi dari makhluk-makhluk gaib. Abauta yang merupakan seseorang yang mengabdikan dirinya untuk hutan yang berada di wilayah ujung kulon itu sudah sangat hafal dengan pepohonan yang memiliki berbagai macam khasiat. Dan salah satu yang dirasa mampu untuk membuat lawan-lawan mereka lemah adalah pohon yang memiliki banyak duri yang sering disebut dengan pohon bidara. Setelah Abauta dan Eyang Jagadgiri keluar dari lembah Balulang menuju ke dalam hutan, Sudiro pun mengajak Jagat Baruna, Widanu, dan juga Gatra Pawira serta makhluk-makhluk gaib lainnya untuk memperkuat dinding pelindung atau pagar gaib yang sudah terpasang di lembah Balulang. Setelah itu Gatra Pawira mengajak Sudiro dan yang lainnya untuk menentukan tempat yang akan menjadi pusat dari pertahanan mereka dan menghitung jarak yang akan mereka gunakan sebagai perangkap untuk membuat musuh-musuhnya kehilangan kekuatan mereka. Di saat Sudiro, Jagat Baruna, Gatra Pawira, Kiwana Sela dan Kiwana Taru serta Mustaka Geni, Raga Geni dan Hasta Geni sedang membangun dinding pelindung kedua di dalam, Widanu terlihat sedang berbincang dengan Wanarupa dan Warijan. Mereka bertiga memang sengaja tidak ikut membangun dinding pelindung kedua yang dibuat lebih lemah, namun akan menjadi perangkap pertama yang akan menguras energi musuh-musuhnya yang datang ke lembah Balulang. Ketika itulah Widanu mengungkapkan keinginannya kepada Wanarupa untuk mencari Jagat Madya dan muridnya yang bernama Goni. Wanarupa yang awalnya ragu dengan keinginan Widanu itu akhirnya mau ikut dalam rencana yang akan dijalankan oleh Widanu tersebut. Karena menurutnya Jagat Madya tidak akan keluar sebelum ayahnya dan juga Abauta serta yang lainnya kehabisan energi setelah mendapatkan gempuran dari makhluk-makhluk gaib yang akan dikirimnya untuk menyerang lembah Balulang. "Apakah kau tahu di mana sosok Jagat Madya berada, Danu?" tanya Wanarupa yang akhirnya menyetujui ajakan dari Widanu. "Sepertinya aku bisa melacaknya melalui alam bawah sadarku, Paman, dan setelah aku mendapatkannya, aku akan membawa tubuh Paman ke tempat orang itu berada," ujar Widanu menjelaskan. "Aku akan mengikuti jejak energi Jagat Madya yang tertinggal di alam bawah sadar milik ayahku untuk menemukannya, dan aku akan menggunakan kemampuanku untuk membawa wujud Paman yang asli ke dalam alam bawah sadarku melalui energiku yang masih ada di dalam tubuh Paman sendiri," imbu Widanu yang dengan cepat dipahami oleh Wanarupa. Wanarupa sendiri percaya kepada Widanu jika dia dapat melakukan hal itu, karena Wanarupa sudah menyaksikan sendiri bagaimana Widanu mengembalikan kesadarannya yang kala itu telah dikuasai oleh energi jahat yang berbentuk binatang berkaki banyak yang ada di dalam kepalanya. Setelah merencanakan untuk mencari Jagat Madya, Widanu, Warijan, dan Wanarupa pun menghampiri Sudiro dan yang lainnya untuk memberikan energi mereka ke dinding gaib yang sudah selesai dibuat. Hal itu harus mereka lakukan agar mereka dapat keluar masuk dengan mudah, karena energi yang ada di dalam tubuh mereka telah menyatu dengan energi-energi lain yang ada pada dinding gaib tersebut. Tidak lama kemudian Abauta pun datang bersama Jagadgiri dengan membawa beberapa pohon kalingga atau pohon widara. Selain itu mereka berdua juga membawa beberapa batang dari pohon berduri itu untuk nanti ditanam mengelilingi rumah yang menjadi tempat tinggal Abauta dan Nyai Semala itu. Akan tetapi masalah baru pun muncul setelah Abauta dan Jagadgiri yang juga dibantu oleh Warijan selesai menanam 4 pohon kalingga di 4 sudut rumahnya, serta menancapkan 3 batang kering dari kayu tersebut di masing-masing sisi-sisi rumahnya. Setelah batang kering yang terakhir dari pohon kalingga selesai ditancapkan, tiba-tiba saja Gatra Pawira, Kiwana Sela, Kiwana Taru, Wanarupa, Mustaka Geni dan Hasta Geni serta Raga Geni merasakan adanya sebuah energi besar yang menyerang mereka. Tidak cukup sampai di situ saja, Gatra Pawira yang berada paling dekat dengan rumah Abauta itu tiba-tiba saja terhempas oleh sebuah energi yang tidak diketahui dari mana asalnya. Walau tidak mendapatkan luka, tapi Gatra Pawira dan makhluk-makhluk gaib lainnya tentu saja merasa heran dengan hal itu. Mereka pun menanyakan kepada Abauta tentang energi besar yang mengganggu keberadaan mereka kala itu. "Mengapa ada energi yang menyerang kami, Bah?" tanya Gatra Pawira yang kini berdiri jauh dari rumah Abauta yang sudah terlindungi oleh energi yang berasal dari kayu kalingga tersebut.
Aku sendiri belum tahu, Wira. Maafkan atas kecerobohanku ini, balas Abauta yang kembali mencabut batang kayu terakhir yang sudah ditancapkannya itu. Pohon kalingga atau pohon widara, atau ada juga yang menyebutnya pohon bidara, adalah salah satu tanaman yang memiliki energi positif atau energi baik. Jadi wajar saja jika energi negatif yang ada di dalam tubuh Gatra Prawira dan yang lainnya terkikis oleh energi baik dari pohon kalingga itu, ujar Jagat Giri menjelaskan. Jadi sebenarnya hal itu adalah sebuah pertanda baik bagi kita, karena tempat ini hanya dapat dimasuki oleh manusia saja sebagai tempat berlindung, sambung Jagat Giri. Tidak lama kemudian Sudiro pun merasakan tubuhnya menjadi sangat panas. Dan tiba-tiba saja sosok Tirta Bagja keluar dari dalam tubuh Sudiro karena tidak tahan lagi oleh energi positif yang berasal dari pohon kalingga. Maafkan aku atas kelancanganku ini, tapi tubuhku pernah dihantam oleh tongkat kayu yang terbuat dari pohon yang dipenuhi duri itu, dan aku harus melakukan tapa berata selama 1 tahun penuh untuk menyembuhkan luka yang berasal dari pukulan tongkat kayu bidara itu, ujar Tirta Bagja yang perlahan mundur dan berdiri di samping Gatra Prawira. Ternyata ada masalah lain yang harus kita pecahkan. Kita tidak bisa membiarkan makhluk-makhluk gaib yang menjadi sahabat kita itu jauh dari tempat ini, Ki, ujar Abauta kepada Jagat Giri dan Jagat Baruna. Bagaimana Diro? Apakah kau punya cara untuk mengatasi masalah ini? Tanya Abauta kepada Sudiro. Setiap makhluk pasti memiliki energi negatif atau energi buruk di dalam tubuhnya, termasuk juga aku. Jadi mungkin kita harus mencari cara untuk menghilangkan energi jahat atau energi buruk atau energi negatif yang ada di dalam tubuh kita masing-masing. Jika tidak dapat dihilangkan, maka kita harus belajar menyelaraskan energi yang berasal dari pohon kalingga itu dengan energi kita masing-masing, Bah, ujar Sudiro menjelaskan. Maaf Pak, apakah Danu boleh ikut bicara? Tanya Danu kepada ayahnya. Silakan Danu. Saat ini kau bukanlah bocah yang hanya bisa diam dengan tubuh gemetar menahan takut. Kau adalah orang yang sangat kami butuhkan di sini, saut Abauta menyambung pertanyaan dari Widanu. Eyang Sabda Pualam pernah mengatakan tentang hal ini kepada murid-muridnya, dan waktu itu Danu juga berada di sana, Kek, ujar Widanu mulai menjelaskan. Menurut Eyang Sabda Pualam, setiap makhluk yang mau masuk ke agama kami dan mengucap 2 kalimat syahadat, maka seluruh energi gelap yang ada di tubuhnya akan hilang, Kek, imbu Widanu sambil memandangi satu persatu makhluk-makhluk gaib yang sudah lama dikenalnya. Apakah itu benar adanya, Danu? Tanya Jagat Baruna yang menatap Widanu tajam. Sudah puluhan tahun aku hidup di dunia ini, dan sudah puluhan tahun aku menemukan manusia-manusia yang konon katanya beraga, tapi sikapnya tidak mencerminkan hal itu. Mereka malah bersekutu dengan makhluk-makhluk gaib demi menggapai apa yang mereka inginkan dengan cepat. Dan juga perbuatan mereka tidak lebih baik dari makhluk-makhluk gaib rendahan yang bermukim di pohon-pohon besar atau di tempat-tempat yang dianggap wingit, angker, dan dikeramatkan, ujar Jagat Baruna yang wajahnya seketika berubah penuh amarah. Memang benar apa yang saudaraku sampaikan itu, tapi itu semua adalah perilaku dari manusia-manusia yang akidahnya telah menyimpang. Dan apa yang dimaksud oleh Ananda Widanu itu belumlah selesai, ujar sosok lelaki parubaya dengan sorjan berwarna coklat dan belangkon hitam yang tiba-tiba saja muncul tanpa diketahui dari mana datangnya. Mohon maaf atas kelancanganku ini. Perkenalkan, namaku adalah Jaka Sapta, atau sering juga disebut dengan Sabda Pualam, ujar sosok yang ternyata adalah guru dari Widanu. Sungguh luar biasa kesaktian yang dimiliki oleh Eyang Jaka Sapta atau Eyang Sabda Pualam itu. Tanpa sedikit pun mengalami kesulitan, lelaki yang masih terlihat seusia Abauta itu dengan mudah dapat masuk ke dalam lembah Balulang, menembus beberapa lapisan dinding gaib yang baru saja dibuat oleh Sudiro dan yang lainnya. Sebuah kehormatan bagi kami bisa berjumpa dengan panjenengan secara langsung, Eyang, ujar Abauta sambil sedikit membungkukkan tubuhnya seraya memberi hormat kepada Eyang Sabda Pualam. Maaf atas kelancanganku ini, Kisuta.
Kedatanganku ini hanya ingin meluruskan apa yang tadi disampaikan oleh Ananda Widanu, dan jika Kisuta serta saudara-saudaraku yang lain berkenan, aku menawarkan sedikit bantuan untuk menghadapi permasalahan ini," ujar Eyang Sabda Pualam menjelaskan. "Dengan senang hati Eyang, kami semua akan sangat berterima kasih kepada Eyang Sabda Pualam jika Eyang bersedia membantu kami," balas Aba Uta dengan senyum yang menghiasi wajahnya. "Terima kasih Kisuta. Tapi sebelum itu, izinkan aku menjelaskan tentang apa yang telah disampaikan oleh Ananda Widanu tadi," ujar Eyang Sabda Pualam. "Tapi sebelum itu lebih enak didengar jika Kisuta dan yang lainnya cukup memanggil namaku saja. Panggil aku dengan nama Sabta atau Jaka saja Ki," imbu Eyang Sabda Pualam. "Baiklah Ki Sabta," balas Aba Uta sambil mempersilahkan Ki Sabta masuk ke beranda rumahnya. "Setiap makhluk itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Sang Penciptanya, baik itu dari golongan manusia dan golongan jin," ujar Ki Sabta memulai perbincangan di beranda rumah Aba Suta. "Karena tidak semua makhluk mewarisi agama atau kepercayaan yang dianut oleh orang tuanya, maka sudah merupakan sebuah kewajiban bagi makhluk tersebut untuk mencari makna dari kehidupannya," imbu Ki Sabta yang membuat Sudiro, Aba Uta, Eyang Jagat Giri, dan Eyang Jagat Baruna serta Warijan, Sri Kanti dan Nyai Semala terus memperhatikan apa yang sedang disampaikannya. Begitu juga dengan Gatra Pawira, Kiwana Sela, Kiwana Taru, serta Tirta Bagya, Mustaka Geni dan Raga Geni, serta Hasta Geni yang ikut memperhatikan apa yang sedang disampaikan oleh Ki Sabta. Mereka merasa jika apa yang sedang disampaikan oleh guru yang selama ini mengajari Widanu itu adalah sebuah kebenaran yang sangat masuk di akal. "Hakikat kehidupan kita bukanlah di dunia, akan tetapi ada keabadian di kehidupan kita nantinya. Setelah kematian datang menjemput kita semua, maka dari itu, sebagai makhluk yang memiliki akal serta pikiran, sudah menjadi sebuah kewajiban bagi kita untuk mencari tahu apa hakikat kehidupan itu," ujar Ki Sabta menjelaskan. "Aku juga pernah mendengar tentang kehidupan setelah kematian Ki, tentang adanya hari pembalasan dan tentang adanya siksa dan kenikmatan abadi di sana," sambung Eyang Jagat Baruna yang membuat Ki Sabta tersenyum. "Tapi sayangnya aku belum dapat mencari tahu tentang siapakah yang maha dikdaya alam semesta ini," imbu Eyang Jagat Baruna yang mengakui jika dirinya belum memahami tentang makna dari kehidupan di dunia ini. "Baiklah Ki Jagat, aku akan menjelaskannya di sini. Walau pengetahuanku tidaklah banyak dan kemampuanku tidaklah lebih hebat dari Ki Suta dan Ki Jagat sendiri," balas Ki Sabta yang terus saja merendahkan dirinya. "Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya tentu dengan fitrahnya masing-masing. Manusia yang terlahir ke muka bumi ditunjuk sebagai khalifah di muka bumi dengan derajat yang lebih tinggi dari makhluk-makhluk lain ciptaannya. Mereka diberi akal pikiran untuk dapat membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar, serta yang baik dan tidak baik. Selain itu, manusia juga diberi hawa nafsu sebagai pendorong kehidupan mereka sendiri, karena mustahil manusia hidup tanpa hawa nafsu," imbu Ki Sabta menjelaskan. "Akan tetapi banyak manusia yang ingkar karena terus saja menuruti hawa nafsunya. Maka dari itu, ada ibadah-ibadah yang harus dilakukan untuk menguasai hawa nafsu tersebut. Selain ibadah itu sendiri adalah sebuah kewajiban bagi setiap makhluk ciptaannya," ujar Ki Sabta yang sepertinya dipahami oleh Aba Uta, Eyang Jagat Baruna, dan Eyang Jagat Giri. Setelah menjelaskan panjang dan lebar tentang akidah kepada Aba Uta, Sudiro, Eyang Jagat Baruna, dan yang lainnya, serta kepada makhluk-makhluk gaib yang ada di sana, Ki Sabta pun mulai menjelaskan apa yang terjadi pada Gatra Pawira ketika ada energi yang menyerangnya tadi. "Setiap makhluk, baik itu manusia maupun jin, tentunya memiliki energi negatif atau energi buruk di dalam tubuhnya. Dan pohon bidara itu memang memiliki energi yang dapat menangkal energi buruk dari sosok makhluk gaib," ujar Ki Sabta menjelaskan. "Jadi apa yang harus kami lakukan Ki?" tanya Gatra Pawira yang tadi merasakan langsung sebuah energi besar yang menyerangnya. "Mau tidak mau kita harus menghilangkan energi hitam atau energi negatif itu dari dalam diri kita.
dengan cara mensucikan diri, hati, serta pikiran kita. Balas Ki Sapta dengan senyumnya yang sangat berwibawa. Jika Ki Sapta mau mengajari kami bagaimana cara untuk mensucikan diri itu, maka saya akan menjadi orang pertama yang mengikuti ajaran yang telah Ki Sapta sampaikan tadi, ujar Aba Uta dengan penuh keyakinan. Insya Allah dan atas izin Allah, saya akan menuntun siapapun yang bersedia masuk ke dalam agama Islam atas kesadaran diri sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun, balas Ki Sapta dengan tegas dan berwibawa, namun tidak menyinggung siapapun yang berada di sana. Setelah semua orang dan makhluk-makhluk gaib yang berada di lembah Balulang mau dengan sukarela mengikuti ajaran agama yang disampaikan oleh Ki Sapta tadi, satu persatu dari mereka merasakan adanya sebuah perbedaan dalam diri mereka masing-masing. Kesejukan dan ketenangan yang belum pernah mereka rasakan, hari itu mereka dapatkan dan sangat membuat mereka merasa bahagia kala itu. Hari itu adalah hari di mana Sudiro, Aba Uta, Eyang Jagadgiri, Eyang Jagadbaruna, Warijan, Srikanti, dan juga Nyai Semala mengucap 2 kalimat syahadat dan dengan penuh keyakinan masuk ke dalam agama Islam. Hal sama juga dilakukan oleh Gatra Pawira, Tirta Bagya, Kiwana Sela, Kiwana Taru, Wana Rupa, serta Mustika Geni, Raga Geni, dan Hasta Geni. Hal yang tidak terduga pun terjadi kepada semua makhluk gaib yang berada di lembah Balulang setelah mereka memeluk agama Islam. Perlahan tapi pasti wujud mereka pun terlihat lebih baik dari sebelumnya. Mustika Geni adalah salah satu makhluk gaib yang tidak pernah menduga jika dirinya akan kembali menjadi utuh dan sempurna. Makhluk dari golongan buto itu harus terpisah dari badan dan kakinya serta berhasil dikalahkan oleh Nagawana dan guru dari Aba Uta yang bernama Sumber Kalingga. Setelah dapat dikalahkan, tubuh makhluk bernama Wana Geni itu lalu dibagi menjadi 3 bagian untuk menghindari kemarahannya yang dapat merusak hutan dan sekitarnya. Mustaka Geni yang kala itu belum menyadari jika tubuhnya telah kembali sempurna pun merasa sangat terkejut ketika Aba Uta mengucapkan syukur atas apa yang telah disaksikannya. Kebesaran dan kekuatan dari Sang Maha Pencipta langsung terbukti dengan menyatunya kembali Mustika Geni, Raga Geni, serta Hasta Geni tanpa menjadi makhluk raksasa yang sangat mengerikan. Sosok Wana Geni terlihat sama seperti sosok Gatra Prawira yang memiliki tubuh besar dibanding makhluk-makhluk gaib lainnya. Dan Wana Geni pun tidak menunjukkan amarahnya dengan kembali menyatunya tubuh serta kepala dan kedua kakinya itu. Alhamdulillah, akhirnya dengan keyakinan yang ada dalam hati kita, Allah telah menunjukkan kebesarannya hari ini, ujar Ki Sapta setelah beliau melihat sosok Mustaka Geni berubah menjadi sosok Wana Geni. Terima kasih Ki Sapta, kau datang di saat kami membutuhkan penuntun kepada jalan yang benar, balas Aba Uta yang merasa sangat bahagia kala itu. Semuanya hanya milik Allah dan atas kehendaknya lah semua bisa terjadi, balas Ki Sapta menjelaskan. Hal serupa pun terjadi kepada Tirta Bagya, sosok makhluk berwujud manusia dengan sisik ular berwarna merah kehitaman itu terlihat berbeda. Tirta Bagya kini terlihat lebih baik dengan hilangnya sisik di bagian wajah dan kedua tangannya. Setelah itu bagian ekornya pun menghilang ketika dia dalam wujud seperti manusia. Kiwana Sela dan Kiwana Rupa pun mengalami hal yang sama. Tubuh bungkuk dari sosok makhluk yang pernah sama-sama dikalahkan oleh Sudiro itu kini terlihat tegak dan wajahnya pun terlihat lebih muda. Sedangkan Wana Rupa mendapatkan kedua matanya lebih kecil dari sebelumnya dan kini sosok makhluk gaib itu terlihat lebih muda dari sebelumnya. Adakah larangan-larangan bagi kami menggunakan ilmu-ilmu yang kami miliki ini, Ki Sapta? Tanya Sudiro mewakili semua yang duduk menghadap ke arah Ki Sapta atau Eyang Sabda Pualam itu. Tentu saja ada, Mas Diro. Ada larangan-larangan yang harus dihindari, serta ada juga kewajiban yang harus dijalani. Yang terpenting saat ini, yakinlah jika kesaktian kalian serta kekuatan yang kalian miliki berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada daya dan kekuatan selain datangnya hanya dari Allah dan atas izin Allah. Sekarang ini kalian akan menghadapi sebuah pertempuran, dan yakinlah Allah akan bersama kalian karena kalian berada di jalan yang benar, ujar Ki Sapta menjelaskan.
Dan sepertinya saya harus segera undur diri dari tempat ini agar tidak menimbulkan permasalahan baru. Sambil kalian membuat pagar pelindung untuk menjaga tempat ini dan menjalankan apa yang kalian rencanakan, aku akan meninggalkan seorang murid yang akan mengajari kalian syariat Islam, karena kalian akan menjalankan kewajiban utama sebagai makhluk yang menyembah Allah semata. Ujar Ki Sapta menambahkan. Setelah berpamitan, Ki Sapta pun berjalan menuju ke arah Gua Nagawana dan menghilang di dalam gua tersebut. Dan seolah tidak ingin kehilangan waktu, Sudiro dan Aba Uta serta yang lainnya pun kembali bahu-membahu membuat perangkap yang akan digunakan untuk mengurung makhluk-makhluk gaib yang datang menyerang lembah Balulang. Kita akan membiarkan musuh dapat menembus dengan mudah dinding gaib pertama, dan setelah menembus dinding gaib yang kedua, sebisa mungkin kita menancapkan batang-batang pohon kalingga yang akan menutup energi mereka, dan setelah mereka melemah, barulah kita akan menyerangnya. Ujar Sudiro menjelaskan rencananya sambil menatap sebatang kayu kalingga atau kayu widara di tangannya. Gatra Pawira dan juga Ki Wanasela serta Ki Wanataru dan makhluk-makhluk gaib lainnya kini sudah tidak lagi terpengaruh oleh energi murni yang berasal dari pohon kalingga serta batang pohon-pohon berduri itu. Mereka semua tampak biasa berada di dekat pohon yang sedang ditanam oleh Warijan dan Eyang Jagadgiri itu. Gatra Pawira yang dipercaya untuk mengatur dinding gaib yang akan menjadi perangkap itu pun terus memberikan arahannya kepada Aba Uta, Eyang Jagadgiri dan Warijan. Sementara itu, Sudiro dan Eyang Jagadbaruna serta Wanageni terus menyatukan kekuatannya untuk memperkuat energi dari bagian dalam. Energi gaib yang dijadikan pagar pelindung tersebut tampak berwarna-warni di dalam penglihatan Warijan. Pemuda yang baru saja dapat membuka mata batinnya itu tampak kagum dengan keajaiban yang ada di depan matanya tersebut. Akan tetapi di saat Sudiro dan yang lainnya sibuk untuk membuat dinding pelindung dan perangkapnya, Wana, Rupa, dan Widanu tiba-tiba saja menghilang dari lembah Balulang. Kejadian itu sontak membuat Sudiro merasa khawatir dan agak sedikit kecewa dengan keduanya. Tapi setelah mereka mencari keberadaan Widanu dan Wana Rupa, Srikanti pun memberitahukan jika Widanu sedang berada di dalam rumah dan sedang tertidur dengan pulas. Sementara itu Sudiro dan yang lainnya mulai mencari Wana Rupa yang pergi tanpa pesan kala itu. "Apakah ada yang sedang menyerang kita, Diro?" tanya Aba Uta yang juga dibuat kebingungan dengan menghilangnya Wana Rupa. "Saya sendiri belum tahu, Bah, karena jagat madya dapat menyerang melalui alam bawah sadar kita," balas Sudiro yang wajahnya terlihat muram. Akan tetapi di tengah kebingungan yang sedang melanda Sudiro dan Aba Uta, ternyata Widanu sudah berhadapan dengan sosok lelaki tua dengan pakaian kebesarannya yang berwarna merah itu. Tanpa rasa ragu lagi, Widanu pun langsung menyerang sosok jagat madya. Entah bagaimana caranya, Widanu dapat menemukan sosok yang menjadi biang keladi dari hilangnya kesadaran Sudiro dan Gatra Pawira serta Wana Rupa itu. Tapi saat itu Widanu terlihat tenang dan sudah bersiap untuk sebuah pertempuran besar melawan jagat madya. "Rupanya kaulah yang disebut-sebut bocah Pancawara itu. Sungguh beruntungnya aku hari ini, bocah, karena tidak perlu bersusah payah mencari dan menangkapmu," ujar sosok lelaki tua yang ternyata adalah sosok jagat madya itu. "Walau kau mampu menghabisi Pati Tirta Pawana, tapi di alam bawah sadarku ini kau tidak akan mampu menghadapiku, bocah sialan," imbu jagat madya yang langsung menyerang Widanu dengan ilmu-ilmu yang dimilikinya. Akan tetapi semua serangan yang dilancarkan oleh jagat madya seolah-olah tidak dapat menyentuh tubuh Widanu. Namun walaupun begitu, lelaki tua yang berhasil diselamatkan oleh penguasa kerajaan gaib Laut Selatan itu terus saja menggempur Widanu yang sedang berada di alam bawah sadar jagat madya. "Seranganmu tidak akan pernah dapat melukai tubuhku, kek, karena akulah yang menguasai alam bawah sadarmu saat ini," ujar Widanu yang semakin membuat jagat madya murka. "Seharusnya memang kau yang mendatangi alam bawah sadarmu, bocah, tapi rupanya kau memiliki kesaktian tinggi hingga kau dapat masuk ke dalam bawah sadarku," balas jagat madya yang terlihat semakin kesal. "Bukan perkara sulit untuk menemukanmu, kek, karena jejak energimu masih dapat aku rasakan. Kau terlalu jumawa, seolah-olah tidak ada yang tahu kelemahanmu, pengguna ajian pangangen-angen," balas Widanu dengan tenang. "Jika sudah puas dengan semua seranganmu itu, aku akan membawamu ke tempat orang tuaku berada, kek,
karena saat ini saudaraku sudah menemukan tubuhmu di tempat kau bertapa dan siap membawamu pergi. Imbu Widanu yang sontak membuat Jagat Madya terkejut. Walaupun tahu jika serangan yang dilakukan hanya sia-sia, akan tetapi Jagat Madya terus saja melakukan perlawanan dengan sengit. Semua ilmu yang dia keluarkan seolah benar-benar terjadi di alam bawah sadarnya itu. Akan tetapi Jagat Madya terus saja melakukan perlawanan dengan sengit. Semua ilmu yang dia keluarkan seolah benar-benar terjadi di alam bawah sadarnya itu. Akan tetapi semua itu hanyalah sebuah ilusi yang sedang dialaminya. Seolah tidak ingin kehilangan tubuhnya, Jagat Madya pun mencoba mencari jalan keluar dari tempat dia berada. Akan tetapi Widanu tidak membiarkan hal itu dan dengan cepat menyerang Jagat Madya dengan sebuah ilmu yang menyerupai tali geni milik ayahnya. Setelah dapat melumpuhkan Jagat Madya, Widanu pun memberikan tanda kepada Wanarupa untuk mengajak Sukma dari murid Jagat Madya yang tidak lain adalah Banggoni untuk ikut bersamanya. Saat itu Wanarupa yang telah berhasil merubah wujudnya menjadi sosok Jagat Madya pun langsung melesat pergi bersama Sukma Banggoni. Sementara itu Widanu yang kini menguasai tubuh dari Jagat Madya langsung memerintahkan tubuh lelaki tua itu untuk menggunakan ajian lipat bumi agar segera tiba di sekitar hutan lembah Balulang. Setelah terbangun dari tidurnya, Widanu pun langsung berlari mencari ayahnya dan juga Aba Uta. Dia ingin memberitahukan jika sebentar lagi Wanarupa akan datang bersama Sukma temannya serta Jagat Madya juga akan menyusulnya. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Widanu itu. Tidak lama kemudian Wanarupa datang bersama sosok Sukma Banggoni dan juga Jagat Madya yang dibawa masuk ke lembah Balulang tanpa perlawanan. "Bagaimana kau bisa menemukan mereka, Danu?" tanya Aba Uta sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya karena merasa heran dengan kemampuan bocah itu. "Danu menemuinya di alam bawah sadarnya, kek. Saat itu sepertinya kakek tua itu sedang ingin menyerang salah satu dari kita. Jadi hal itu Danu manfaatkan untuk membawanya ke alam bawah sadar Danu," ujar Widanu menjelaskan hal yang sulit dimengerti oleh Aba Uta. "Jenis ilmu apa yang kau gunakan itu, Danu? Kakek tidak mengerti," balas Aba Uta sambil tertawa. "Danu juga bingung, kek, untuk menjelaskannya," balas Widanu dengan senyum mengembang di wajahnya. "Apakah Jagat Madya dapat membantu kita menghadapi pasukan dari kerajaan Laut Selatan, Danu?" tanya Eyang Jagat Baruna yang seolah mengerti akan maksud dari Widanu. "Benar, kek, untuk menghadapi 100 makhluk gaib, Danu kira kita memerlukan tambahan tenaga dan kita bisa memanfaatkan tenaga dari kakek tua itu," balas Widanu yang semakin membuat Aba Uta terheran. "Apa kau bisa sepenuhnya mengendalikan Jagat Madya, Cuk?" tanya Jagat Giri yang juga sangat kagum dengan kesaktian yang dimiliki Widanu. "Insya Allah, kek. Piaraan dari kakek itu telah Danu ikat dengan tali geni," jawab Widanu yang membuat ayahnya tersenyum. Bagaimana tidak, Sudiro yang belum pernah mengajarkan apapun kepada Widanu dibuat heran dengan kalimat anaknya ketika dia menyebut ajian tali geni yang dimilikinya. Sudiro pun terus bergumam dalam hatinya, bagaimana mungkin anaknya dapat menguasai ajian yang dengan susah payah didapatnya melalui berbagai lelaku tapa aji. "Lalu bagaimana dengan Sukma dari bekas muridmu itu, Jenggala Suta?" tanya Jagat Baruna kepada Aba Uta. "Biar nanti kita kembalikan ke tubuhnya," balas Aba Uta sambil menatap tajam ke arah Sukma Banggoni. Setelah melakukan pembicaraan lebih jauh, akhirnya Sudiro dan Aba Uta memilih untuk mengembalikan Sukma Banggoni terlebih dahulu. Mereka tidak ingin jika Sukma Banggoni sampai musnah dan dapat menyebabkan tubuhnya kosong dan mati. Maka dari itu Sudiro pun langsung memusnahkan ilmu-ilmu kebatinan yang dimiliki Banggoni dan meminta Gatra Pawira serta Wanarupa untuk mengantar Sukma Banggoni kembali ke tubuhnya. Beberapa saat setelah kepergian Gatra Pawira dan juga Wanarupa, lembah Balulang didatangi seorang pemuda sederhana yang penampilannya terlihat seperti seorang santri dari sebuah pesantren. Tanpa sedikit pun mengalami kesulitan, pemuda yang mengaku bernama Bima Karsa dapat masuk dengan mudah ke lembah Balulang yang sudah dilindungi pagar gaib berlapis dari gabungan energi besar yang berasal dari energi seluruh penghuni lembah tersebut. "Assalamualaikum," ujar sosok pemuda murah senyum tersebut. "Waalaikumsalam," balas Widanu yang diikuti oleh Sudiro, Aba Uta dan yang lainnya.
Mohon maaf jika saya mengganggu, tapi saya diminta oleh Eyang Sapta untuk memberikan tuntunan-tuntunan dalam agama Islam, ujar Bimakarsa menjelaskan. Alhamdulillah, ternyata kau adalah murid dari Ki Sapta yang telah dijanjikannya tadi, nak. Mari, silakan masuk, balas Abauta yang terlihat sangat senang. Kedatangan Bimakarsa pun merubah keadaan di lembah Balulang. Semua orang terlihat tenang walau mereka terus waspada dengan serangan dari makhluk-makhluk gaib yang akan datang dengan tiba-tiba. Bimakarsa pun mulai memberi penjelasan terkait bab mensucikan diri sebelum melakukan ibadah wajib. Selain semua orang yang merasa tenang, para makhluk gaib pun ikut merasakan aura positif yang berasal dari Bimakarsa. Mereka yakin jika Bimakarsa bukan hanya pandai dalam mengaji dan memberikan pengajian, tapi Bimakarsa adalah sosok manusia yang memiliki kesaktian tertentu yang diminta oleh Ki Sapta untuk membantu Sudiro, Widanu, dan Abauta serta semua yang ada di lembah Balulang untuk menghadapi makhluk-makhluk gaib yang merupakan bawahan langsung dari Kerajaan Laut Selatan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.